Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Novirus Santoso dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan nomor NIM 24040254038. Di sini saya akan memperbaiki nilai politik dan negara. Untuk soal pertama, politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimana politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Jadi untuk jawaban saya, politik sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, secara langsung akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti yang pertama ekonomi, yang kedua sosial, ketiga keamanan, keempat lingkungan. Contohnya tadi Indonesia, yang pertama kebijakan kenaikan harga BBM, yang kedua program Kartu Indonesia Pintar. Lalu untuk soal yang kedua, bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia? Jelaskan dengan contoh. Oke, jawaban saya ialah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat krusial atau yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik negara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Beberapa peran Pancasila dalam menjaga stabilitas politik. Yang pertama, sebagai ideologi negara. Yang kedua, sebagai landasan hukum. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik. Yang contoh konkretnya yaitu yang pertama pemilu damai, yang kedua penyelesaian konflik antar agama. Untuk soal yang ketiga, analisislah kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Oke, sistem multipartai adalah sistem politik di mana terdapat lebih dari 2 partai politik yang secara aktif bersaing untuk mendapatkan suara dalam pemilihan umum. Kelebihan dan kekurangannya ialah yang satu kelebihan, yang pertama persaingan sehat, yang kedua kontrol terhadap kekuasaan, yang ketiga representasi yang lebih luas. Kekurangan sistem multipartai ialah yang pertama koalisi yang tidak stabil, yang kedua korupsi, yang ketiga politik identitas. Lalu contoh kasus dan pengaruhnya terhadap stabilitas pemerintah. Yang pertama pergantian kabinet, yang kedua polarisasi politik. Oke, untuk soal yang keempat, dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran strategis, namun tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat. Jika Anda memiliki wewenang, langkah apa yang Anda ambil untuk mereformasi partai agar lebih inklusif demokratif? Oke, jawaban saya, masalah partai politik yang lebih mementingkan kepentingan elit memang menjadi salah satu tantangan dalam sistem demokrasi Indonesia. Hal ini dapat berdampak pada kualitas representasi rakyat di parlemen dan mengurangi partisipasi rakyat masyarakat dalam proses politik. Untuk mengatasi masalah tersebut, menurut saya dapat dilakukan yang pertama, penguatan demokrasi internal, yang kedua, peningkatan partisipasi masyarakat, yang ketiga, penguatan nilai-nilai demokrasi. Oke, untuk yang pertanyaan terakhir, bagaimana Anda menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia bagaimana tertuang dalam pembukaan UUD dengan dinamika politik saat ini? Apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional? Berikan analisis kritis disertai contoh konkret dan saran perbaikan. Oke, pembukaan UUD 1945 membuat visi dan cita-cita yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi dan cita-cita tersebut belum selaras dengan dinamika politik saat ini. Beberapa hal yang perlu dipastikan atau diperhatikan. Yang pertama, kesenjangan sosial. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, politik identitas. Contoh konkretnya adalah korupsi.
kasus korupsi cukup marak di Indonesia yang merugikan negara dan rakyat. Saran perbaikan, penguatan penekanan hukum, yang kedua reformasi birokrasi, dan yang terakhir penguatan demokrasi. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.